yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Gubernur Petahana Bapak Basuki Cahaya Purnama. Yang saya hormati Bapak Sumarsono, PRT Gubernur, sekaligus Dirjen Oda Mendagri. Yang saya hormati Ketua DPRD, yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Petahana besok baru, Pak Jarod dan istri, tentu juga Pak Sekda dan Ibu, juga Ibu PKK dan para anggota pengurus. Tentu saja yang saya hormati Forkominda yang mewakili, yang saya hormati dari FKUB, dan tentu seluruh pejabat eselon 1, 2 yang hadir, dan juga para dirut dari BUMD yang hadir, yang semua teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya hanya bisa sampaikan terima kasih yang banyak kepada Pak PRT ya. Kalau PRT itu, kalau dulu singkatannya gini Pak, waktu Pak Jokowi kan juga saya, itu PRT itu pembantu rumah tangga Pak. Karena ngomong L-nya susah Pak, jadi L Pak. Jadi kalau saya dulu tuh waktu ganti Pak Jokowi itu saya selalu bilang saya itu pembantu rumah tangga. Jadi kalau ini asli pelaksana tugas. Karena memang saya lihat apa yang kita titipkan, saya waktu itu khawatir sekali masalah Bantar Gebang. Saya takut kami off ada gesekan. Nah itu diselesaikan dengan baik. Kita juga memang, saya juga tahu ada perda merubah organisasi. Tentu akan goncangan juga karena ada penggabungan. Memang kita punya tradisi ke depan makin kurangin sebetulnya jabatan struktural. 2015 awal kita juga potong 2000-an. 2017 awal kita juga potong. Nah ini saya kira berjalan dengan baik. Tentu isunya macam-macam gitu ya. Tapi ya diskusi kok, kita diskusi gitu dengan Pak Jarod apa. Nah saya memang orangnya kalau udah cuti ya terima kasih juga. Tadi saya bisik-bisik itu, jangan ninggalin open disposisi yang banyak ya Pak. Enggak. Karena dulu tiap minggu masih pulang 1-2 open. Wah kalau mesti melacak yang lama capek juga nih, mesti mulai lagi yang baru gitu ya. Nah tentu saya terima kasih, banyak hal yang dilakukan termasuk kebersihan. Memang ada hal-hal yang beliau bilang nanti tunggu kami kembali. Dan kita pun saya juga sampaikan, saya paling penting birokrat itu harus profesional, tidak boleh tidak netral. Soal bapak ibu punya hak pilih, keluarga punya hak pilih, tentu. Tapi saya tidak ingin bapak memilih orang hanya karena masalah jabatan. Karena undang-undang ASN ini cepat atau lambat yang nggak baik akan kepotong. Orang bertanya pada saya, bagaimana pejabat yang dulu bapak stafkan kok naik lagi di struktur? Saya bilang nggak apa-apa kalau memang diputuskan harus naik. Toh nanti sistem kita yang akan menstafkan dia kembali. Karena di DKI dengan sistem KPI yang baik, orang yang malas makin lama nggak bisa kerja sebetulnya. Nah kami tentu pernah bertanya kepada kami, kalau tidak terpilih bagaimana? Ya kalau orang calon ya pasti terpilih dong jawabnya, kira-kira gitu jawabnya kan. Tapi kami tentu bekerja dengan baik sampai Oktober. Kita kalau terpilih pun dilantiknya Oktober. Kita akan bereskan tentu dengan sistem KPI yang baik. Kita akan banyak diskusi dengan Pak Dirjen Oda. Makanya saya terima kasih. Banyak orang berpikir kami musuhan, enggak kok, apa yang musuhan sama masa musuhan? Apalagi bos Dirjen Oda kan atasan kami nih. Atau juga nanti bisa penilaian cepat. Ada yang berpikir kalau nanti kerjanya nggak bagus, toh kami nggak bisa ganti. Jangan salah, kami tinggal bikin surat kepada Pak PLT yang Dirjen Oda. Begitu Pak Dirjen Oda bilang iya ganti, ya ganti langsung. Orang tanda tangan jadi beliau. Nah tentu juga semua ini kami yakin lah, ini sistem kita makin lama akan makin baik karena memang penilaiannya itu. Makanya dari dulu saya katakan
jangan main politik. Jangan main politik. Apalagi kalau birokrat mulai bermain sara. Karena kita disumpah di bawah Pancasila dan Undang-Undang 45. Kita di konstitusi. Saya katakan setiap orang yang mau melayani rakyat pasti dia seorang patriot yang harus bersandar pada konstitusi. Nah, ini yang penting. Seperti kami politisi lebih repot, dinilai oleh rakyat begitu banyak. Baik, kami ingin membangun sebuah sistem. Nah, saya kira Pak PRT sudah sampaikan berkali-kali sistem yang dilihat. Bahkan beberapa kali ada beberapa teman bilang sebetulnya TKI ini banyak kan, cuma kurang promosi gitu. Saya ibu PKK. Ibu PKK ini kerjanya luar biasa loh. Sudah mendata sampai 600.000 rumah tangga. Belum lagi yang ketok pintu lainnya dengan hati. Ini kalau kita gabung, kita dari gabung dengan BUMD, kita tahu persis ibu-ibu mana potensinya apa. Kita udah bicara aplikasi semua. Kita bicara ibu-ibu jumantik segala macam. Nanti kita bicara Bank DKI, bagaimana cara menarik tagihan macam-macam. Ini ibu PKK ini langsung kelihatan mana yang rajin mana enggak. Dan Sawisma 1 per 10 rumah. Ada yang rajin sampai 23 rumah diurusin. Nah, kenapa saya tahu? Orang tinggal baca laporan aplikasi kok. Saya bisa tahu persis siapa yang ada orang tua yang sakit, siapa yang sekolah, macam-macam langsung pencet aja keluar. Dengan RPTRA yang begitu baik, ini luar biasa gitu. Nah, saya kira sistem ini yang kita mau bangun, fungsi ini kita mau bangun, sehingga nanti nggak ada yang bilang ini suka, nggak suka. Saya kira selama kami situ kami sudah buktikan, saya nggak ada yang suka, nggak suka. Anda nggak suka dengan saya juga, selama kerjanya baik, aku juga suka-suka aja. Kenapa kita mesti pusing? Ya kan, bagi kami, saya sudah biasa DPRD, saya selalu singkat-singkat jabatan saya. DPRD hanya 7 bulan, Bupati 16 bulan, DPR RI 2,5 tahun lumayan, Wagub 2 tahun. Ini gubernur pun nggak tahu, belum pernah ngerasain gubernur ya. Ini gubernur juga nggak penuh 5 tahun, apakah nyambung selesai atau tidak? Tapi jangan khawatir, aku nggak mungkin calon presiden, jangan khawatir gitu loh. Di kemarin pertanyaan di debat itu gara-gara Mas Jarod itu sebetulnya masalahnya. Jadi kami ini berbagi untuk menjawab. Jangan saya jawab melulu, karena kalau Ahok banyak ngomong banyak salahnya. Makanya sekarang berubah jadi Basuki gitu kan. Ya ketemu orang udah matur nuwun. Ya kau malam udah sugeng dalu. Yang kasar malah Mas Jarod sekarang gitu. Kita jadi Jawa banget ini. Jadi waktu itu pertanyaannya supaya saya jelaskan. Nanti yang terakhir Mas Jarod saja ya. Karena kan misalkan closing statement, pernyataan penutup. Nggak tahu pertanyaannya, apakah saudara akan mencalonkan presiden atau tidak? Waduh, kapan tanggung di rumah Jarod lagi. Saya mau ngomong, udah saya saja. Saya langsung senyum aja, pasti salah paham ini saya. Pikir saya nggak mau jawab. Beneran nih, makanya pada saat ini saya mau klarifikasi. Enggak jadi calon presiden kok, jangan khawatir ya. Ini mesti jelas supaya jangan. Tapi kita tetap sampai 2019 kan punya presiden yang gubernur DKI. Nah, sistem sudah betul-betul undang-undang ASN akan kita jalankan. Jangan dengarkan juga isu Komisi 2 mau bubar Komisi ASN, karena saya terlibat membuat undang-undang ASN. Maka kita tahu persis nanti ke depan betul-betul kita akan buka yang namanya aparatur sipil negara itu bukan cuma PNS, tapi juga pegawai pemerintah dan perjanjian kontrak. Jadi nanti kita jadi profesional ke depan ini. Kita bisa berbicara golongan di depan sebetulnya. Saya mengerti di Kemendagri tentu terjadi pertentangan. Dulu Pak Sekjen, Ibu, saya waktu di DPR pegang masalah ini. Dan kita mau lakukan. Kenapa BUMN jadi maju? Kenapa BUMD bisa maju? Karena tidak menggunakan sistem golongan lagi. Dulu nggak bisa BUMN kita.
Nah sekarang birokrasi kita sama. Kenapa kesehatan bisa begitu maju? Karena dia bayar mudik, bisa merekrut dokter, perawat. Sekarang ada teman golput, dan jangan sampai salah pilih. Karena kalau salah pilih sengsaranya 5 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang mau sengsara 5 tahun? Ada yang mau menangis 5 tahun? Jangan sampai kita salah pilih pemimpin lagi. Sengsaranya sampai 7 turunan. Gak akan hilang dari ingatan kita. Kata-kata yang keras, kasar, yang menggusur rakyatnya sendiri, yang hobinya memaki-maki orang di muka publik. Bapak Ibu sekalian, jangan terkecoh oleh iming-iming, godaan-godaan. Jangan sampai salah pilih lagi katanya. Jangan sampai milih orang yang berkata-kata kasar, suka menggusur, memaki. Nah ini juga sudah jelas mungkin ya siapa yang ditargetkan itu di sini. Prof, tanggapan Anda? Kata jangan sampai salah pilih ini bukan kalimat yang baru. Pada pemilu kada 2012 ini kalimat ini pula yang dilontarkan oleh para kiai, ya, oleh para pemuka agama di masjid-masjid, termasuk di Masjid LIPI. Ya, saya harus berani mengatakan demikian. Jangan salah pilih, nanti 5 tahun yang akan datang Anda akan dipimpin oleh seorang yang non-muslim. Itu kalimat yang lengkap yang waktu itu dikumandangkan pada saat Pilkada DKI 2012 ya. Dan kalau Anda perhatikan mengenai kalimat-kalimat bahwa jangan sampai kita memilih orang yang kasar, kemudian menggusur orang dan sebagainya, ini juga kalimat-kalimat yang diulang-ulang oleh Agus Yudhoyono. Tapi Anda lihat saat di malam begitu beliau juga ditanya oleh Pak Ahok mengenai lalu alternatif Anda untuk bikin bangunan yang mengapung itu gimana, katanya oh itu hoax dan saya tidak pernah mengajukan itu, padahal dia pernah mengungkapkan hal itu. Bagaimana kita bisa tanpa harus orang kehilangan posisi di tempat yang menjadi habitatnya, itu pembangunan bisa terjadi. Walaupun kata Ahok, bagaimana bisa terjadi kalau memang yang namanya sungai yang cuma 5 meter akan saya lebarkan jadi 30 meter, bagaimana kemudian bisa dibangun di tempat yang menjadi habitatnya itu, yang kemudian tidak bisa dijawab oleh Agus tadi malam. Oke. Tapi kalau kita bicara soal kata-kata kasar, kemudian suka menggusur, memaki, ini kan sudah sering kali kita dengar begitu ya. Ini masih peduli nggak sih orang dengan karakter atau apa ya, mungkin hal-hal yang tidak sepenuhnya disetujui oleh warga DKI Jakarta yang sudah kalau buat saya mungkin untuk sebagian orang masih berpengaruh, khususnya bagi orang-orang yang terkena gusur ya, khususnya di kayak wilayah-wilayah yang boleh dikatakan di bantaran sungai dan sebagainya. Tapi bagi orang yang kemudian bisa melihat bahwa akibat digusur itu mereka kemudian menempati rumah ataupun rusunawa yang lebih manusiawi, tidak pernah lagi pusing kena banjir, mungkin persepsi mereka udah mulai berubah ya. Demikian juga kalau Anda perhatikan ya, dulu orang ribut ketika wilayah di Tanjung Priok ya, Kalijodo, Anda tahu ya, digusur itu juga orang ribut. Menggusur sekian banyak orang, bagaimana dengan sekolah anak-anak dan sebagainya. Begitu mereka melihat apa yang terjadi setelah Kalijodo itu diubah menjadi suatu wilayah yang boleh dikatakan ramah buat anak, buat keluarga, buat juga kaum perempuan dan sebagainya, itu tentunya persepsinya akan berubah juga. Jadi yang jadi tantangan sebetulnya yang tadi Anda tanyakan kepada Imelda ya, teman saya di Partai Demokrat itu, harusnya beliau bisa menjelaskan kira-kira dalam satu hari terakhir ini yang tinggal berapa jam lagi, Agus itu harus meyakinkan kepada para pemilihnya bahwa dialah orang yang paling tepat untuk menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Ya, kenapa demikian? Karena Anda tahu, maaf kata, itu Pak Silvi itu menjadi posisi yang sangat negatif di dalam pasangan ini. Kenapa demikian? Karena di dalam 3 kali perdebatan beliau itu suka salah data. Yang semalam aja salah data ketika misalnya beliau mengatakan jangan ngomonglah bahwa kita sayang kepada orang cacat atau
yang terkena disabilitas dan sebagainya. Coba buktikan di balai kota ada nggak gitu kan, di DKI ada nggak? Ternyata ada, dan itu jumlahnya nggak main-main, 1% dan bahkan akan menjadi 2% dari pegawai DKI Jakarta. Dan makanya kemudian Ahok bilang janjian Bu Silvi nih pejabat yang nggak pernah turun, jadi nggak tahu siapa anak buahnya. Dan itu buat saya sangat menohok. Nah ini yang buat saya hal-hal yang semacam ini yang harus kemudian jangan sampai keluar dari pernyataan-pernyataan politik pasangan nomor 1 itu, supaya tadi saya katakan efek negatifnya itu nggak semakin membesar. Nah, kalau gitu fokusnya mereka harus melakukan apa begitu ini di hari-hari terakhir ini? Katakan pada warga Jakarta kira-kira apa yang terbaik dari mereka yang kemudian menyebabkan pasangan ini harus dipilih, ya, misalnya begitu ya. Dan kemudian apakah Silvi itu bisa menjadi perwakilan dari kalangan perempuan di Jakarta untuk kemudian bisa layak untuk kemudian dipilih. Agus juga apakah menjadi seorang yang boleh dikatakan pemimpin muda yang kemudian brilian dan sebagainya yang kemudian bisa dipilih. Tapi kalau kita lihat ya, Anda tahu bahwa yang namanya kampanye akbar itu hanya berpengaruh sebagian, tapi sebagian besar itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana perdebatan-perdebatan politik di televisi itu. Karena di situ akan benar-benar terukur apakah Anda itu memiliki data yang akurat dan kemudian banyak, apakah Anda itu benar-benar memiliki empati terhadap rakyat, Anda memiliki passion sebagai calon pemimpin DKI, dan kemudian apakah Anda juga kemudian menguasai persoalan ada DKI dan kemudian memiliki alternatif apa yang terbaik untuk bisa mengalahkan apa yang sudah dilakukan oleh pasangan nomor 2 yang secara kebetulan hanya dalam 2,5 tahun, lagi-lagi hanya dalam 2,5 tahun itu bisa melakukan banyak hal di DKI Jakarta. Tadi Anda sebut soal tokoh sentral di Agus Silvi, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, di mana jadi top influencer juga tadi dari data kami. Nah, kalau Anda melihat ini ada kampanye akbar hari terakhir nih sebelum masa tenang begitu, haruskah dia juga memberikan orasi politik melihat ada sentimen justru kebanyakan negatif gitu yang diakibatkan oleh statement-statement dari SBY sendiri? Menurut Anda? Kalau buat saya, dia harus mengajak teman-teman pimpinan partai dari P3, PKB dan PAN untuk kemudian gabung bersama. Sebab kalau Anda perhatikan ya, lambang-lambang bendera yang ada di depan itu, Anda bisa lihat berapa bendera P3 yang muncul di situ, berapa bendera PKB yang muncul di situ dibandingkan dengan bendera Partai Demokrat misalnya kan. Di situ menunjukkan keterwakilan sebuah koalisi, ya, apakah itu benar-benar mewakili partai-partai yang berkoalisi ataukah kemudian dia hanya menjadi dinominasi oleh satu kekuatan partai yang boleh dikatakan sangat dominan, yaitu Partai Demokrat misalnya. Jadi mesin koalisi yang dimiliki oleh Agus Silvi kalau menurut Prof sendiri sampai saat ini belum maksimal digunakan? Kalau buat saya belum. Tidak ada tanda-tanda bahwa teman-teman dari P3, PKB dan kemudian PAN benar-benar memiliki satu passionate love ya kepada pasangan nomor 1 untuk kemudian mereka benar-benar memperjuangkan supaya goal menjadi gubernur dan wakil gubernur. Karena saya melihat bahwa teman-teman dari 3 partai ini tampaknya itu lebih sebagai pelengkap penyerta aja, kalau tidak bisa dikatakan pelengkap penderita. Karena mereka kebetulan memang 3 partai yang tidak memiliki calon atau kemudian tidak memiliki dana yang cukup untuk kemudian bisa mengajukan calon yang untuk kemudian bisa dimenangkan. Tapi berpengaruh nggak kalau misalnya mesin koalisi ini digunakan? Kalau buat saya berpengaruh, karena biar bagaimanapun Anda tahu ya, P3 itu dulu menjadi partai terbesar di DKI pada zaman Orde Baru. Harus ingat, P3 pernah menang. Tapi Anda tahu bahwa P3 ini secara kebetulan pecah antara P3-nya Roma Hurmuzi dengan P3-nya Jan Farid ya. Jadi itu juga menjadi satu pengaruh yang cukup besar ya. Dan kalau Anda perhatikan, bukan mustahil di DKI ini P3-nya Jan Farid itu lebih menguasai wilayah ketimbang P3-nya Roma Hurmuzi. Mungkin karena itu juga kah jadinya tidak bisa maksimal gitu digunakan mesin koalisi. Kalau Anda lihat ya, tokoh P3 yang ada di DPRD DKI Jakarta itu kan P3-nya Jan Farid yang ini ya. Dan Anda perhatikan juga ya, mereka yang lebih militan untuk bicara mengenai Jakarta ketimbang
P3-nya Romi. Kalau saya harus berterus terang mengenai hal itu ya. Dan itu kalau Anda lihat ya tuh, mana birunya kan jauh lebih banyak, hijaunya mana. Dan saya juga tidak melihat itu mana gambar bendera PAN-nya ya. Tadi juga Prof juga itu mengatakan ada beberapa bendera PAN. PAN masih ada di situ. Ya. Mungkin ini juga karena Hatta Rajasa juga dikatakan juga akan hadir begini ya. Masih besannya SBY. Iya. Nah, Prof, kalau tadi Anda katakan juga di sini belum jelas sebenarnya Hatta Rajasa. Kalau Agus pengen menargetkan ke pemilih muda, kemudian ke Ibu Sylvi sendiri lebih ke wanita, mungkin juga ke muslimah gitu ya, kalau kita lihat di sini. Nah, tapi apakah kampanye yang digelar selama ini gitu, selama masa kampanye sampai gongnya hari ini, mereka berhasil mencapai target audience yang mereka inginkan? Kalau menurut tadi teman saya Melda ya, beliau mengatakan bahwa targetnya cukup tinggi ya, yang hadir di dalam pertemuan Agus Sylvi di lapangan itu ratusan ribu, bahkan dia bilang ada pasangan paslon yang tidak berani turun. Menurut saya itu juga nggak benar ya, karena biar gimana pun 3 pasangan itu pasti pengen turun ke lapangan. Satu, kemudian harusnya dia juga kemudian menekankan ya bahwa mereka yang men-tweet dari kalangan pemilih perempuan itu lebih banyak ke Agus Sylvi ketimbang pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 3. Walaupun lagi-lagi dari per jumlah itu memang jumlahnya cukup kecil dibandingkan mereka yang misalnya men-tweet untuk pasangan nomor 2 atau pasangan nomor 3. Jadi ini yang buat saya harusnya dianalisis ya. Dan kalau dikatakan bahwa mesin elektronik yang dimiliki oleh pasangan nomor 1 itu memang cukup canggih, karena memang itulah mereka menggunakan kalangan profesional untuk melakukan itu, dan bukan kalangan yang boleh dikatakan memiliki kebebasan dan kemudian tadi saya katakan memiliki passionate love ya, untuk kemudian mendukung tanpa adanya sisi-sisi yang lain secara ekonomi. Jadi itu yang buat saya menjadikan pasangan nomor 1 ini lebih bersifat mekanik ketimbang dari hati nurani mereka begitu. Itu yang buat saya harusnya menjadi tantangan untuk pasangan nomor 1 ini. Nah, kalau tapi pendekatannya mekanik, tidak passionate love begitu kalau tadi kata Prof Ikrar sendiri, tapi ini kan Agus bisa dikatakan orang baru. Betul. Dalam politik. Nah, Anda melihat Agus masuk ke peta politik maupun ini DKI Jakarta, tapi sudah rasa pilpres, kalau banyak orang yang mengatakan apakah ini cukup prestasi untuk Agus Yudhoyono? Ya, buat saya sih keberanian politik itu harus kita hargai ya. Tapi Anda juga harus ingat bahwa Anda boleh punya keberanian politik, tapi Anda juga harus diimbangi dengan dengan perhitungan politik yang matang dan kemudian intuisi politik yang besar juga. Kalau Anda lihat dari 3 paslon yang kemudian tidak menjawab secara tegas apakah Anda akan maju menjadi calon presiden, itu cuma pasangan nomor 1. Agus tidak menjawab bahwa tidak, saya akan maju, tapi dia masih menggunakan kata-kata yang bahwa itu tergantung kepada istilahnya itu ya, pandangan masyarakat dan sebagainya ya. Jadi di situ menunjukkan betapa dia masih memiliki keinginan untuk kalau memang dia terpilih menjadi gubernur, itu seperti juga Jokowi, dia akan melangkah maju untuk tahun 2019 yang mau tidak mau itu pendaftarannya harus dimulai tahun depan. Oke, baik, kita akan bahas lagi live event Pilkada DKI Jakarta.